hakim dalam vonisnya itu mempertimbangkan bahwasanya harus kita apresiasi kejujuran Pak Dodi ini, karena kan ya kita lihat dari kasus sebelah kejujuran itu bernilai. Nah, saya harapkan juga kejujuran di sini bernilai. Jadi, jadi dia mau bikin skenario kayak Sambo juga berarti. Nah, tapi bedanya skenario mungkin yang di kasus sebelah itu di awal kan? Di awal terus akhirnya Barada Eliezer lah yang mengungkap. Kan gitu. Kalau ini AKBP Dodi sudah mengungkap walaupun belum secara keseluruhan. Setelah itu mau dibuat skenario. Makanya cabut seluruh BAP kamu yang memberatkan saya. Kamu harus bergabung dengan saya kan gitu. Masih banyak lagi tuh. Oke. Ada dalam surat. Jadi ada keinginan Pak TM juga untuk Dodi berada dalam satu PH dengan dia ya. Iya, betul. Makanya kan selain surat kuasa itu ditunjukkan langsung depan saya. Ini Pak Adril. Apa ini, Pak? Kok Henry Yoso? Saya bilang kan. Saya buka mapnya. Lengkap, udah ada pencabutan kuasa, udah ada pulpen di situ, sudah ada surat kuasa baru. Yaitu udah ada materai lagi kita tempel. Lengkap, tinggal tanda tangan aja. Tapi Pak Dodi dan Bu Rahma di situ langsung bilang, ya itu, saya menolak ini semua, saya mau mengungkap konsisten. Saya bilang, ini langkah awal yang bagus, saya bilang. Karena apa? Kejujuran itu, kalau dimulainya dengan kejujuran, hasilnya pun pasti lebih baik. Saya bilang gitu. Percayalah Bang Dodi. Tapi kalau Bang Dodi bohong, cobalah sekali satu aja kebohongan abang buat. Udah ke depan akan bohong, abang buat cerita baru lagi. Iya. Ya pasti begitu. Makanya kan kita lihat sekarang kan. Menarik. Saya tes pada saat itu. Apa Trawas ini? Kenapa Tawas kan gitu? Dia bilang kecamatan. Nah, kita lihat ya kan yang mengada-ngada siapa, yang aneh-aneh siapa. Di BAP dia sampaikan kan? Apa maksud dari BAP saksi kan ada. Kami kan dapat BAP saksinya di dalam bundel perkara kan. Kenapa BAP kenapa tukar BB dengan Tawas ini maksudnya apa? Dia bilang untuk menguji Dodi. Berarti itu BB sabu kan? Tawas itu berarti kan garam itu kan? Kan Tawas itu garam, agak garam kalau agak warna-warna putih lah ya kan. Jadi kan dia mengaku itu Tawas secara tidak langsung ya. Dia mengaku itu Tawas, itu sabu. Tapi setelah saya tanya, apa itu Trawas? Dia bilang itu kecamatan. Jadi menurut saya kelihatan masyarakat itu pintar. Saya yakin pintar menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang bohong-bohong, tipu-tipu, mana yang asli kan kita tahu lah harusnya. Mendekati ujung kita, Bang. Ya, siap. Belakangan kan penasihat hukumnya TM berganti ke Hotman. Betul. Ya, beliau ini kan pengacara terkenal lah ya gitu. Sangat terkenal, senior saya itu. Nah, dalam proses ini apakah ada langkah seperti tadi Henry Yosodiningrat minta supaya abang mundur? Ada nggak sih campur-campur seperti itu permintaan? Atau katakanlah orang-orang lain yang apalagi melihat pernyataan Ibu Linda yang istri Siri segala macam, ada nggak teror terhadap abang? Kalau terhadap saya nggak ada. Kalau terhadap saya pribadi ya, atau mungkin saya juga nggak tahu apa mereka dari awal ngelihat ini anak muda keras. Dari awal saya koar-koar mengenai Pak Teddy Minahasa adalah inisiator, penggagas kan gitu. Mungkin mereka melihat saya juga ini kayak nggak bisa diganggu. Jadi mereka mungkin masuknya ke keluarganya. Makanya Pak Maman, bapaknya. Oh, keluarganya Dodi? Iya, bapaknya Pak Dodi ditelepon, dihubungi, disuruh cabut kuasa saya juga, disuruh bergabung. Itu masih di sekitar surat tadi atau setelah itu? Enggak, setelah itu. Setelah itu pun masih ada ya? Setelah surat itu dia telepon Pak Maman dan Ibu Rama. Nah, isinya, apakah Pak Dodi sudah menerima surat dari saya? Ada itu. Nah, itu Rabu depan ini, ya, Rabu ini akan ada di persidangan Ibu Rama dan Pak Maman. Jadi saksi yang meringankan Pak Dodi. Nah, jadi memang tidak lewat saya secara pribadi, cuman intervensi tidak langsung ke saya, tapi impact-nya kan saya, karena disuruh cabut kuasa saya, ya kan. Nah, kita berkaca aja coba, berilustrasi lah ya. Kalau saja Pak Dodi menerima itu surat, menerima saya dicabut, ikut skenario, ya kan, rusak nggak ini peristiwa, rusak nggak ini perkara, pasti rusak karena nggak jadi terang kan. Pak Dodi pasti menyangkal, kan, gitu. Pak Dodi pasti bilang, oh nggak ada Pak Teddy, ya kan, bahkan dia mungkin dibayar mahal. Bisa aja dia berkorban kan karena dibayar mahal kan. Oh, ini apa namanya? Ini semua saya kok kan bisa. Iya. Tapi Pak Dodi nggak mau. Nah, makanya saya sangat berharap
JPU dalam tuntutannya dan hakim dalam vonisnya itu mempertimbangkan bahwasanya harus kita apresiasi kejujuran Pak Dodi ini, karena kan ya kita lihat dari kasus sebelah kejujuran itu bernilai. Nah, saya harapkan juga kejujuran di sini bernilai, kan gitu. Dia tidak menerima, dia nggak punya kepentingan, Bang. Artinya kalau misalnya Pak Dodi berkorban dan siapa tadi yang sipil? Arif, ada Arif Linda. sama Linda, katakanlah 2 atau 3, maka masternya akan bebas dan dia akan bisa melakukan hal seperti itu lagi ya, kemungkinan ya. Dalam hal ini Pak TM ya. Dia pasti akan lebih bisa, dengan kuasanya dia bisa melakukan semua, Bang. Oke. Jadi ya kita harap harus lebih, ya itu, teliti, cermat menilai ini semua. Bang, agak ke depan sedikit. Iya, gimana? Kira-kira apakah terbayang bahwa vonis terhadap beliau-beliau ini berat seperti hukuman mati? Kalau untuk klien saya, ya, Pak Dodi, Ibu Linda, dan Arif, terutama ya 3 orang itu, saya yakin optimis. Ya, saya akan optimis. Karena dari pokok materi perkara, dari persidangan juga, fakta-fakta persidangan, mereka mengakui semua. Dan saya yakin JPU dan hakim pasti mempertimbangkan kejujuran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengenai vonis kan kita nggak bisa mendahului. Mendahului majelis, ya kan. Mendahului JPU untuk tuntutannya. Tapi kalau abang tanya apakah saya optimis, ya, dalam pembelaan saya sangat optimis. Karena satu contohnya, saya kasih contoh dari Bang Dodi aja dulu ya, Pak Dodi. Dia tidak punya kepentingan, mindset-nya tidak ada. Ini saya lihat hanya relasi kuasa yang tidak sehat, ya kan? Karena Pak TM itu adalah seorang Kapolda, dia seorang Kapolres bawahan harus mengikuti semua keinginan dari Kapoldanya, kan kira-kira begitu. Mindset-nya tidak ada. Kepentingan tidak ada, keuntungan pun dia tidak ada. Kalau Bu Linda dan Arif memang ada. Linda dapat 50 juta, Arif dapat 50 juta. Pak Dodi dapat apa? Oh, nggak dapat ya? Nggak dapat sama sekali. Bahkan kan di dalam persidangan dia bilang, saya dapat apa? Saya dapat amsyong doang, katanya kan gitu. Dalam fakta persidangan ada tuh kalau orang baca. Jadi dia nggak dapat kepentingan, nggak punya kepentingan, tidak punya, berperan sangat pasif, ya kan? Yang melakukan itu kan dia meminta tolong sama Arif kan untuk ke rumah Linda, Linda yang jual. Dia kan hanya bantu mikir aja sebenarnya, kan Pak Dodi itu kan. Ya makanya kalau abang tanya optimis, saya sangat optimis. Saya sangat optimis. Saya optimis sangat ringan. Saya sangat optimis. Oke, baik. Kalau Pak Teddy ya silakan tanya lawyernya kan kita nggak. Yang jelas kita tekankan dia memerintah dan dia adalah aktor intelektualnya, dia dalangnya. Aktor intelektual itu seperti kata ahli BNN, dikatakan aktor intelektual ataupun bandar itu tidak perlu melihat sabunya, tidak perlu memegang barangnya, ya kan? Dan bahkan ahli BNN selalu bilang bandar itu jarang yang positif kan, semua ini negatif. Kalau dites ya, Jadi jelas banget dari dugaan awal kami, Pak Teddy lah bandarnya, dugaan kami dari awal kan, gitu. Oke. Demikian dari saya pamit undur diri bersama Bung Adril Purba, penasihat hukum Dodi Perwira Negara AKBP, dan Ibu Linda.